Buat teman-teman yang ingin mendapatkan madu asli, murni yang dihasilkan oleh lebah liar Apis dorsata di belantara hutan Sumatera, bisa menghubungi nomor saya 0813 7785 0678. Super Madu Belantara, asli, murni, dan apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, kali ini saya berada di Desa Sumbersari, leres Pak Ji? Sumbersari atau Unit 11 Rimbo Ulu, Kabupaten Tebu Jambi. Kali ini saya bersama Ketua Kelompok Tani Mekarsari. Nah, bersama Pak Parmanto. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, alhamdulillah. Ya Pak, ini kulo penasaran kalih apa nih tanaman kedelai. Tapi sebelumnya kita pengen kenalan dulu. Perkenalan kula Parmanto, Kelompok Tani Mekarsari, Desa Sumbersari, Kecamatan Rimbo Ulu. Untuk tanaman kedelai ini udah 3 kali. Paritas kedelai ini paritas Anjasmoro. Ini turunan dari label kuning. Jadi ini label putih saya tanam turun nanti ke label biru. Ini benih kedelai Anjasmoro ini umur panen ini 91 hari. Jadi udah 91 hari, tanaman Januari 21 Januari. Jadi kurang lebih 91 hari. Jadi ini pasca panen. Maaf sebelumnya ini Bapak semuanya karena rumput ini udah disiang 2 kali, ternyata rumputnya makin subur. Dan ini umur umur kedelai ini 1,5 bulan. Saya tanam tumpang sari jagung. Yang ini namanya Turiman tumpang sari tanaman kedelai jagung. Jadi padi sebenarnya padi jagung kedelai. Ini berapa luas ini Pak? Yang 1 hektar. Kalau yang di sini 1 hektar. Yang kemarin tuh 2 hektar. Untuk bulan April ini kita panen 4 hektar. Oh, panen 4 hektar ya. Tapi terpisah tempatnya Pak Ji? Terpisah. Jadi tanaman kedelai untuk kegiatan program pemerintah dari UPBS kami 5 hektar, dari monokultur itu kegiatan kabupaten 40 hektar. Oh, jadi yang sini 5 hektar kontrak sendiri. 40 hektar ini sampai Mei harus habis, tapi tertanam sampai bulan April ini sekitar 32 hektar. Oke. Itu yang menangani kelompok tani semua atau ada yang sifatnya pribadi gitu Pak Ji? Pribadi ada. Oh, jadi gitu. Kami cuma memandu untuk petani-petani anggota. Jadi silahkan menanam. Jadi saya pandu dari penanaman sampai pasca panen, bahkan dari perawatan. Oke. Kalau yang ini Pak? Kalau yang ini tanaman saya sendiri. Oh gitu. Pribadi saya kelompok nanam. Saya kan sebagai produsen penangkar benih. Jadi kami harus punya kebun benih yang abadi itu 6 hektar. Jadi di sini ada 2 hektar. Jadi ini lebih ke untuk benih Pak J? Ini untuk benih. Nanti yang sortiran yang ada BR 1, 2, 3. Jadi yang nanti layak untuk benih setelah keluar label untuk benih. Kalau yang tidak bisa untuk benih untuk konsumsi, yang tidak bisa untuk konsumsi untuk kompos ataupun untuk pakan ternak fermentasi. Iya. Nah, jadi awalnya kelompok tani ini nanam ini pripun Pak? Apakah itu ada semacam dorongan dari pemerintah atau seperti apa Pak? Atau mungkin memang inisiatif warga mriki? Ini kebetulan ada dorongan dari pemerintah karena di Kabupaten Tebu itu termasuk sentral kedelai se-Sumatera. Jadi untuk mencukupi kebutuhan kabupaten bahkan keluar kabupaten ini memang dari Tebu itu sentral kedelai. Jadi dengan dipacu bantuan pemerintah, makanya petani mau menanam kedelai. Tapi kalau tidak ada bantuan nanam kedelai, misalnya swadaya, itu kurang beruntung untuk petani kedelai. Tapi kalau ada bantuan dari pemerintah, itu sangat menguntungkan bagi petani untuk tambahan. Bantuan pemerintah seperti apa aja Pak yang diberikan? Kalau yang ini dari kabupaten itu per hektarnya 50 kilo NPK, 2 liter herbisida, 500 gram risobium, 40 kilo benih, 4 liter pupuk cair. Oh lumayan Pak ya. Iya.
cukup banyak ini bantuannya. 1 hektarnya udah lumayan sangat membantu kalau itu ya. Mulai dari bibit, obat sampai pupuk ya. Iya, tapi kalau maksimalnya kalau untuk kedelai itu per hektarnya itu dari biaya pengolahan lahan sampai pasca panen itu 6.500.000 Per hektar. Jadi kalau memang bantuan itu yang namanya bantuan mungkin tidak sepenuhnya. Tapi kalau memang itu petani itu tidak ditambah ya mungkin kurang berhasil. Tapi kalau petani mau menambah swadaya untuk supaya berhasil, insya Allah berhasil. Soalnya kedelai 1 hektar itu bisa menghasilkan 1,6 sampai 1,8 ton per hektar. Kalau yang hasil panen kita dibeli berapa Pak per kilo? Tinggal nengok paritasnya dan mutu kedelainya. Ada yang saya beli 7.000, ada yang 6.000, ada yang 5.000. Tinggal mutu kedelainya. Jadi kalau petani itu ingin meningkatkan kualitas yang bagus, ya harus dirawat yang bagus. Kalau memang tidak bagus berarti kan larinya ke konsumsi. Jadi harganya agak murah. Jadi kalau yang tadi harga 6.000 itu tuh bibit Pak ya? Iya, untuk 7.000 itu untuk benih. Masih disortir lagi nanti. Ya, ini saya ulang Pak tadi Pak, saya karena saya belum begitu paham Pak ya. Jadi kalau 1 hektar itu perkiraan kalau biaya sendiri itu sekitar 6 juta Pak ya? 6.280.000 itu sampai pasca panen. Sampai pasca panen. Tapi potensinya bisa sampai berapa ton? 1,8 minimal 1,6. Itu yang sudah ini Pak ya, udah tinggal biji aja ya? Tinggal biji, itu bersih. Itu biasanya untuk benih, kalau 1,6 itu untuk benih aja udah 1 ton. Jadi kalau 1 ton itu bisa harga 8.000, 8,5, berarti banyak sangat juga menguntungkan. Tapi itu tinggal petaninya, kalau memang petaninya mau merawat dari awal, mudah-mudahan hasilnya bagus. Nah kalau di sini tuh kok kayak tanahnya itu ada kendala nggak Pak? Kalau tanah itu pada umumnya sekarang ini, apalagi lahan pre-planting ataupun baru, dibandingkan dari tahun yang lalu misalnya 90 ke bawah itu mungkin struktur tanah sudah agak berbeda. Pembukaan baru itu harus memakai tambahan pupuk dolomit, pupuk kandang dan lain sebagainya. Tapi kalau memang di tanah umumnya di Rimbu Bujang, Rimbu Hulu ini mungkin itulah, jadi struktur tanah itu perlu. Jadi apalah kalau sumber air memang kedelai itu sangat membutuhkan air di masa pengisian polong. Jadi masa pengisian polong itu sangat butuh sekali untuk air. Tapi ini saya nggak lihat sumur gitu Pak. Apa mengandalkan hujan atau? Kalau ini kelantaran jauh dari jangkauan itu mengandalkan air hujan. Tapi yang di belakang rumah kemarin saya pakai sprinkle. Karena udah saya panen ya sprinkle saya tarik, rencana mau saya bajak. Biasanya kalau yang dekat rumah pakai sprinkle. Gitu ya Pak. Kalau yang di sini hama gimana Pak? Kalau hama Pak? Kalau hama kedelai itu tinggal cuaca ataupun tiba-tiba kadang ada namanya lembing ataupun itulah hamanya kedelai dan ulat. Itu kalau memang di masa berbunga itu harus pakai insektisida ataupun pestisida, ataupun nanti setelah itu misalnya ada ulat itu tinggal serangan sekitar umur 28 sampai 30 hari itu kalau ada serangan ulat udah nampak. Nah kalau yang hama ini, kalau di Sumatera kan yang terkenal kan kayak babi gitu Pak, itu kalau hama itu kurang, kalau babi monyet itu kurang suka di tanaman kedelai. Makanya di Tebu ini dijadikan sentral kedelai. Pada umumnya untuk babi ataupun monyet, hama-hama liar itu tidak mau. Ya toh itu mau tidak sehabis, tidak sesuka dengan kayak jagung, kacang tanah, ubi dan lain-lain. Jadi itu. Jadi kalau ini ada kontrak sama pemerintah untuk pengadaan benih Pak ya? Iya, kalau kami masih lebih ke sana ya. Benih untuk pengadaan benih yang untuk ditanam di Kabupaten Tebu. Yang di Tebu aja. Di Tebu. Tapi toh itu Tebu itu mencukupi, bisa kita melarikan keluar, misalnya Bungo ataupun Merangin, kemarin ke Palembang itu bisa. Kalau pembinaan dari pemerintah gimana Pak? Ya alhamdulillah pembinaan dari pemerintah, dari BPP atau PPL agak lumayan, cuman yaitu tadi kami sendiri setelah ada kita ataupun pembinaan dari kabupaten maupun dari provinsi, jadi kalau dibilang kami pembina swadaya bisa dibilang
pembina sukarela karena saya nggak dapat gaji gitu kan. Oh gitu. Oh artinya Bapak sebagai ketua kelompok tani di sini yang membina anggota Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau yang dari pemerintah PPL gitu Pak? Ya, ya bisa, ya itu PPL, memang PPL juga yang dibina PPL ataupun bina dari pembina swadaya dari PPL gitu. ya juga. Oke, ya ini cukup luas 1 hektar. Sementara untuk benih dulu, ini memang satu komoditi yang sebenarnya paling kita butuhkan karena kita masih tergantung impor katanya Pak ya. Iya, iya. Ada nggak Pak keluhan dari anggota gitu Pak untuk tanaman kedelai ini selama 3 kali panen? Untuk kedelai, merawat kedelai itu pupuk 250 kilo itu. Oh, itu tadi cuma dibantu 50 Pak ya? 50 kilo. Pancingan aja. Jadi yang namanya bantuan itulah, jadi petani kalau memang misalnya tidak mau menambah dengan pupuk sendiri mungkin kurang maksimal ya berhasil, hasilnya ya. Kurang maksimal. Oke, tapi kalau untuk penggemburan traktor gitu dibantu Pak itu Pak ya? Kalau dibantu itu tidak ada bantuan. Itu tetap saya ya ada bantuan pinjaman. Itu kalau kami yang mengelola pengolahan lahan itu per hektar 2,5 juta. Oh gitu. Hektarnya 2 juta sampai 2,5. Tapi nengok medan lokasinya lah. Kalau lokasinya seperti ini ya enggak sampai 2 juta. Oke. Jadi Pak matur nuwun, ini ya cerita-ceritanya mudah-mudahan bisa menginspirasi bahwa ternyata di tanah Rimbo Bujang ini cocok juga ditanami kedelai. Dan mudah-mudahan ya bisa segera terwujud apa yang diharapkan pemerintah ya untuk bisa menjadi sentral kedelai. Oke, jadi mudah-mudahan segera bisa menyebar dan kebutuhan kedelai juga bisa terpenuhi cukup dari dalam Rimbo Bujang saja gitu ya. Nggak perlu impor. Pak matur nuwun. Ya mudah-mudahan makin semangat, makin sukses. Amin, amin. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.